Orang narsisistik itu bukan sekedar jahat. Mereka itu licik. Dan master manipulasi. Mereka itu ahli memutarbalikkan fakta. Apa yang mereka lakukan ke kamu, itulah yang akan mereka tuduhkan balik kepada dirimu. Kamu yang sakit hati, kamu malah yang dibilang dramatis. Kamu yang jujur, tetapi kamu yang dituduh toksik. Narsisistik suka mencari kambing hitam, dan mereka akan pastikan bahwa kamu adalah targetnya. Satu hal ini akan membuat narsisistik begitu sakit hati. Semakin kamu punya value, semakin kamu akan diincar. Karena apa? Ketika kamu mulai mengupgrade kehidupanmu, itu akan menjadi ancaman kepada seorang narsistik. Yang paling berbahaya tentang seorang manipulatif, tentang seorang narsistik adalah mereka mencari simpati. Supaya siapapun yang mendengarkan merasa iba. Kamu akan dipelintir. Setiap kejujuranmu, setiap kebaikanmu akan diputar balikan sehingga kamu menjadi seorang penjahat dalam cerita dongeng yang narsistik itu jual ke orang-orang. Dan narsistik itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan mencari tim pembela untuk berada di pihaknya. Dia akan mencari mangsa, orang-orang yang gampang dipengaruhi, yang gampang terpengaruh dengan cerita iba, dengan cerita manipulasi. Hanya dengan satu tujuan, untuk melukai dan menghancurkanmu. Narsistik akan tetap berjuang, karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia akan mencari team up, supaya bisa membackupnya. Narsistik tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas dengan kebahagiaanmu. Dia akan mencari celah untuk menghancurkanmu dengan jalan halus. Dia akan mencari celah untuk menghancurkanmu. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Dia akan team up, dia akan memutarbalikkan fakta. Hanya dengan satu tujuan. Untuk merobek-robek value-mu. Hey, jika saat ini kamu pernah dijadikan sebagai seorang karakter jahat dalam skenario seorang narsistik, padahal kamu itu hanyalah korban. Kau bodoh, kau bangsat, kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Saya mau katakan ini untuk kamu. Itu berarti value-mu sudah di atas rata-rata. Kamu harus tetap keep going dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Karena apa? Kelemahan seorang narsistik ketika mereka melihat kamu mulai bersinar, kamu mulai mekar seperti sebatang bunga. Dengar hal ini baik-baik. Narsistik tidak butuh cinta. Mereka hanya butuh panggung. Tetapi sayangnya, panggung itu sudah kamu rebut. Kapan pertama kali persentuhan, kemudian pertemanan Akang dengan Pak Jokowi? Wah, sudah lama sekali karena saya memang di partai lebih dulu dari beliau. Jadi saya pikir dari zaman beliau di Solo sampai ke Jakarta, sebelum menjadi calon gubernur, datang ke kantor saya malam-malam. Oh, jam 11 malam. Kantornya sekarang ya? Iya. Yang di lantai 7 itu? Di lantai 7, iya. Bisa diceritakan momen itu, menarik sekali. Saya waktu itu kan sebetulnya saya terus terang dekat dengan Pak Taufik Kimas. Iya, almarhum ya. Almarhum. Saya selalu merujuk sama beliau kalau menganalisis fakta politik. Betul. Kekinian. Jadi beliau bilang Pak Foke pasti menang. Iya. Begitu. Lalu setelah kedatangan Pak Jokowi itu saya ketemu beliau, ketemu Pak almarhum TK. Beliau tetap tidak percaya. Saat itu tidak sudah percaya bahwa Pak Jokowi akan menang. Saya terbius sama Pak Jokowi, bukan percaya akan menang. Okay. Lalu saya terlena dengan idealisme saya. Bahwa saya pikir, wow, this is the time to show to the world that Indonesian democracy can give anyone opportunity to become leader,
someone, ya kan kira-kira gitu. Jadi pikir saya, wah Pak Jokowi orang biasa nih, bisa mengalahkan orang hebat kan, kira-kira begitu, luar biasa. Jadi narasinya itu kan kuat sekali. Iya. Maka saya bersemangat. Sebentar, Beliau kan sederhana, dari orang biasa. Iya. Nah, beliau sendiri mengakui saya dari Bantaran Kali kan, kira-kira gitu. Wow, kalau jadi presiden kan. Sebetulnya gini, saya ingin bertanya, yang membuat Akang terbius tadi itu kalimat itu kesederhanaan. Kesederhanaan. Luar biasa. Saya bilang sama Pak Jokowi saat itu bahwa saya juga idealis. Pak Jokowi idealis, saya pikir beliau ini orang yang sangat idealis juga. Cuma yang membedakan saya sama Pak Jokowi, saya bilang di depan beliau, saya mungkin tidak bisa hidup sederhana. Seperti Anda, ya? Anda kan kira-kira gitu. Maka saya itu akan berubah dari dalam dirinya dan dari luar. Untuk kasus Pak Jokowi, kita ngomongin ini karena Akang tadi masuk ke sana, jadi ya sementara kita ngaco aja dulu deh. Apa tadi? Russo ya? Russo bilang perubahan itulah, perubahan itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau untuk Pak Jokowi, kira-kira yang mana yang lebih besar? Dari dalam dirinya? Karena kan tadi mengatakan beliau berubah. Atau ada pihak-pihak luar, anasir-anasir luar yang begitu kukuh, begitu kuat yang membuat beliau bergeser? Saya kurang begitu yakin yang mana, tetapi mungkin saya ingin melihatnya dari sudut lain. Pemimpin itu ada pedagog, ada demagog kan? Iya, betul. Pak Jokowi tidak dua-duanya menurut saya. Saya pikir tadinya beliau ini pedagog gitu ya, memberikan contoh teladan, mencerahkan begitu. Bukan seorang yang brainwashing begitu kan, nakut-nakutin orang kan, bukan begitu. Dia adalah pembawa lilin, pembawa obor. Tapi saya lihat beliau bukan dua-duanya. Beliau aktor. Aktor yang baik. Kesimpulan saya. Aktor yang baik. Ya. Jangan salah, Kang. Pemeran yang baik. Iya, jangan salah. Kalimat Akang itu membawa konsekuensi sehingga kemudian saya berkata begini. Aktor selalu memerlukan sutradara. Apakah ada sutradara besar yang memainkan Pak Jokowi? Kalau begitu? Kalau begitu saya tambah aja aktor dan sutradara. Kalau begitu aktor sutradara ya punya pemikiran skenario juga dong, gitu kan? Nggak, maksud saya aktor itu ya aktor kan yang melakukan acting. Iya, betul. Ya, he's a good actor. Ya, karena terbukti banyak kontradiksi. Kalau dia tidak berakting kan tidak ada kontradiksi. Itu aja sebetulnya simpel. Apakah itu sebuah eufemisme? Akang mengatakan berakting, orang lain mengatakan maaf kasar, pembohong. Apakah itu yang Akang maksud? Nah, oleh karena itu saya sampai kepada pandangan pribadi berikutnya mengenai melihat kepemimpinan begitu. Kita sudah harus mulai mengikuti apa bukan siapa, karena mengikuti siapa itu selalu berakhir kecewa, pasti berakhir kecewa. Yang harus kita lakukan bangsa ini adalah menuruti apa, dan apa itu adalah sistem. Begitu. Jadi dengan demikian maka kita tidak tergantung siapanya itu. Kemarin saya baru kembali dari China, saya juga ketemu dengan beberapa orang partai di sana. Saya ingin mengulik juga rahasia keberhasilan Cina ini, faktornya apa. Dan saya tanya secara spesifik, sejauh mana peran Xi Jinping. Dia bilang kemajuan Cina bukan karena Xi Jinping. Tidak ada Xi Jinping, roadmap-nya sudah jelas. Blueprint-nya sudah jelas, sistemnya sudah jelas. Tidak banyak diskresi untuk seorang pemimpin. Kalau di kita karena terlalu liberal kan begitu, gubernur lalu bisa bawa provinsinya ke timur, yang sekarang bisa ke barat begitu. Se-ekstrim itu ininya. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah membangun sistem. Berhentilah kita mengikuti para demagog. Ya, kita tidak membutuhkan demagog, kita membutuhkan pedagog. Untuk apa? Untuk membangun sistem sedemikian rupa sehingga sistemnya jalan, ya sudah, negara ini akan dengan autopilot dalam positif dalam tone yang positif, itu akan terjadi. Memang seharusnya autopilot.